you're calling me to higher places. You're calling me to higher places. Oh Lord. And you are the rhythm that leads me to dance these chains off of my feet. And you are the fire that burned down the prison I once held me. Oh, and I shouldn't have your presence, and I shouldn't have your love, but you sent your son to bring back the world to the heart of God. 'Cause your love ain't afraid of my mess. Your love ain't annoyed with my weakness. Your love ain't ashamed of my past. 'Cause you're calling me to higher places. You're calling me to higher places. 'Cause you're lifting me up. God, I know in my heart all the things I've been through leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you, brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus, the power of your name,
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Jemaat Fresh dimanapun kita berada. Selamat datang di Fresh Online Service pada Minggu 14 Februari 2021. Saya harap jemaat sekalian baik dan sehat selalu. Bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama FGCC, saya ucapkan welcome home. Kami sangat senang dengan keberadaan Anda di sini. Dan untuk pendataan kami, jemaat sekalian diminta untuk dapat mengisi data diri melalui Google Form yang dapat diakses melalui QR Code yang muncul di sebelah kanan layar Anda atau pada link yang terdapat di description box di bawah ini agar kami dapat mengenal dan menyambut Anda secara personal. Selanjutnya, ada kabar gembira untuk kita semua karena FGCC sedang mengadakan Change Class yang merupakan kelas untuk membantu kita mengalami transformasi hidup di dalam Kristus. Kelas ini juga merupakan langkah awal untuk kita semua yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama di FGCC. Kelas ini akan diadakan di 2 sesi, yaitu pada tanggal 20 Februari 2021 dan 27 Februari 2021. Kedua kelas ini akan diadakan pada hari Sabtu, lebih tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Malaysia dengan menggunakan platform Zoom. Bagi jemaat sekalian yang tertarik, bisa langsung saja mendaftarkan diri melalui link ataupun QR Code berikut ini. Pendaftaran terakhir akan diadakan pada hari ini. Oleh karena itu, saya sendiri sama encourage jemaat sekalian untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan langsung saja mendaftarkan diri Anda. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Oleh karena itu, jemaat sekalian diminta untuk dapat membuka aplikasi online banking di rumah masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke account Bank BNI. Semua nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR Code yang ada di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau banyak jiwa. Mari kita persiapkan hati untuk mendoakan persembahan dan memberikan dengan hati yang gembira. Mari seluruh jemaat kita mau siapkan hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita bawa ini kepada Tuhan. Tuhan, ucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, kami hari ini bisa beribadah kembali di FGCC ya Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dana gedung ucapan syukur dan persembahan lainnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kami terus berkati Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan seluruh persembahan yang kami bawa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati juga usaha keluarga kami, orang tua kami, biar Engkau yang terus sertai Tuhan. Juga berkati nanti tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa dikelola dengan baik, bisa dikelola dengan maksimal ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Biar banyak juga jiwa bisa dimenangkan, baik jiwa-jiwa bisa dibangun dan bisa memberkati bangsa-bangsa juga ya Tuhan. Biar serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kami juga bisa memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Serahkan semua tangan Yesus, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Semua jemaat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari jemaat semua kita siapkan hati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Shalom FGCC,
How are you guys doing today, church? Aku ingin mengucapkan a very happy Chinese New Year to all of you. 新年快乐，恭喜发财！希望你们全部身体健康，万事如意。Ayo semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Come on, let's clap our hands together. Let's go. Are you ready to sing for Jesus? Ku berikan segalanya, amin, bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya. Kau Bapa yang bebaskanku, beri pengharapan di dalam Yesus. Ku serahkan segenap hidupku, ku aman di dalam kasih Yesus. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Here we go. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya, untuk selamanya. Kita katakan ku ikuti panggilan-Mu, hidupku untuk memuliakan-Mu. Ini hati dan jiwaku, firman-Mu yang terang di jalanku. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ayo lebih semangat lagi, let's go. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya, untuk selamanya. Come on, you ready? Let's sing this song. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ayo lebih kuat lagi. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Kau telah celikan mataku, kini ku yakin Kaulah jalan kehidupan. Untuk ku serukan nama-Mu yang telah bebaskan, yang telah bebaskanku. Ku berikan segalanya, amin, bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya, untuk selamanya. Yes, we give you all the praise, Jesus. Kami berikan Tuhan segenap hidup kami hanya kepada Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas hadirat dan penyertaan-Mu yang sentiasa sempurna dalam hidup kami Bapa. Thank you for your faithfulness and your kindness, Jesus. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang perkasa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tidak sekalipun Engkau gagal dalam hidup kami Bapa. Pimpinlah kami. Kami ingin mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku.
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, ku mau mengejarmu. Once again we sing, dekat padamu Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku Bapa, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yes, Jesus. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, yes, we worship you, Jesus. Let your kingdom come. Oh, we lift you up, Jesus. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da. Oh, yes, we worship you, Jesus. Kami ingin mengejar Kau. Oh, we follow you. Oh, we follow you, Jesus. I will follow you, Lord. I will follow you. That's my promise. I will follow you till the end. I will follow you, for no other has loved me more. I will follow you with my whole heart. I will follow you with my strength. I will follow you till my whole life bring praise and glory. I will follow you. That's my promise. I will follow you.
Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru ini Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan, yang selalu mendampingi kami sepanjang hidup kami Bapa. Sungguh Bapa, we want to grow closer to you Jesus. Kami ingin mengejar hadir-Mu lebih lagi Tuhan. Until the end of our life, sampai akhir hidup kami Tuhan, we will follow you until the end Jesus. Sadarilah kami Tuhan, help us be aware Jesus, that you are always here with us. Engkau selalu berada di belakang pintu Tuhan. You are always waiting for us, and it's only us Jesus. Hanya kami yang perlu mengetok pintu itu Tuhan. Hanya kami yang perlu membuka pintu itu Tuhan dan datang kepada Engkau lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. We give you all the praise, all the glory, all in Jesus' name. Shalom Fresh Youth. Perkenalkan, nama saya Chris, saya alumni dari FGCC. Saya sebelumnya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Edi Chang untuk kesempatan saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini adalah hari Valentine ya, tapi kayaknya udah terlalu mainstream kalau saya sharing mengenai hubungan pria dan wanita. Hari ini yang akan saya sharingkan lebih ke value personal, tapi saya percaya bahwa hubungan yang sehat dimulai dari individual yang sehat. Jadi saya berharap value ini dapat kita hidupi, setiap kita bisa menghidupi value ini sehingga pada saat kita membangun hubungan dengan lawan jenis kita nanti, kita bisa membangun hubungan yang sehat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai, sesuai dengan tema FGCC bulan ini, purity. Saya akan bahas mengenai hidup di dalam terang atau menjaga kekudusan. Mari kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 5-6. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 5-6, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, jadi berbicara mengenai terang dan gelap itu nggak bisa disatukan. Bahkan di sini ditulis Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi untuk bisa kita hidup bersekutu dengan Tuhan, untuk kita bisa hidup bersekutu dengan Allah, kita harus menjaga kekudusan kita. Kita hidup di dalam terang. Jadi kita nggak bisa tuh hidup di dalam kegelapan, tetapi kita juga bilang kita mau bersekutu dengan Tuhan. Jadi nggak bisa. Nah jadi kita harus berhati-hati menjaga hidup kita supaya hidup kita ini benar-benar bisa kudus dan benar di hadapan Tuhan. Menjaga hidup kita supaya kita hidup di dalam terang. Nah, saya kasih satu perumpamaan. Nih, perumpamaan kecil aja ya. Iya. Nah, ini berbicara menjaga purity ya, atau menjaga kekudusan. Emang gak gampang gitu, menjaga kekudusan atau purity supaya hidup kita tidak terkontaminasi ini gak gampang gitu. Karena sedikit aja ada sesuatu atau kita bilang ada dosa ya, nah dia ini langsung tercemar gitu ya. Nah, jadi artinya apa sih? Hidup di dalam terang atau hidup di dalam kebenaran dengan menjaga kekudusan kita, ya berarti hidup mempraktikkan firman, hidup di dalam kebenaran. Lawannya itu apa? Lawannya itu adalah hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa, atau tidak menjaga kekudusan, atau tidak melakukan kebenaran. Nah, seberapa banyak dari kita yang sadar bahwa cara atau pola hidup kita hari ini menentukan banyak aspek dalam kehidupan kita. Saya ingat salah satu quotes dari Craig Groeschel, dia bilang ini, "It is very difficult to build a life of righteousness on a foundation of sin." Jadi nggak mungkin kita bilang kita mau membangun kehidupan
Di dalam terang kita membangun kehidupan atas dasar kebenaran, tapi yang didasari oleh dosa-dosa yang masih kita simpan. Jadi nggak bisa. Kita harus benar-benar set apart. Kita tahu bahwa kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Kita harus firm dengan hal itu. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah, dan di dalam hati kita tahu bahwa panggilan hidup kita bukan terus-menerus hidup di dalam dosa, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, kita akan baca selanjutnya ya di 1 Yohanes 1 ayat 7-9, masih lanjutan dari perikop Allah adalah terang. Saya akan bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi secara keseluruhan untuk kita hidup di dalam terang, untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga hidup kita untuk tetap berpegang pada kebenaran, itu memang gak gampang. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak intimidasi, terlalu banyak hal-hal di dunia ini yang benar-benar akan mengganggu kemurnian kita, mengganggu our purity atau kekudusan kita. Nah, tapi saya akan bagikan 3 tips simple yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita untuk kita terus menjaga hidup kita di dalam terang? Yang pertama adalah berjaga-jaga. Mari kita baca di 2 Timotius 2 ayat 22. Saya akan bacakan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, jadi berbicara tentang kekudusan, hidup di dalam terang, itu memang kita itu harus secara sengaja atau intentional, kita itu berjaga-jaga. Itu nggak boleh lengah gitu. Ada ayat Alkitab dibilang, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan memang sedikit pun kita nggak bisa lengah. Kita itu harus selalu berjaga-jaga. Dan di 2 Timotius 2 ayat 22 tadi dibilang, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, apalagi kita nih ya, yang masih berjiwa muda. Terlalu banyak temptation, terlalu banyak godaan untuk kita melakukan dosa gitu. Jadi memang kita harus terus-menerus menyadarkan diri kita untuk kita terus berjaga-jaga dan menjauhi. Jangan coba main-main ya. Karena berbicara main-main dengan dosa itu seperti kita ibaratnya lagi bermain-main di pinggir pantai ya. Jadi saya ibaratkan kita lagi main-main di pinggir pantai. Kita nggak pernah tahu seberapa dalam pantai itu akan membawa dan menyeret kita. Pertama kita, wah asik, enak gitu. Kita main di pinggir pantai, main agak lebih jauh dikit lah gitu. Kayaknya kurang seru nih kalau cuma airnya di kaki-kaki doang. Air makin seru kalau di pinggang. Mulai pakai peralatan-peralatan lain yang lebih seru di pantai. Padahal mungkin sudah ada warning, jangan main terlalu jauh gitu. Hati-hati, di situ sudah terlalu banyak warning. Tapi kadang kita ignorance, kadang kita nggak mau untuk berjaga-jaga, dan makin dalam lagi kita pergi makin dalam lagi ke daerah yang mungkin dilarang, ke daerah-daerah yang makin terlarang, makin jauh. Dan kita pada saat kita menyadari di mana posisi kita, seberapa dalam kita udah ada di tengah lautan, di situ kita udah nggak bisa nolong diri kita sendiri. Dan di situ kita udah susah gitu untuk kita kembali ke tempat asal kita atau kita kembali ke daratan. Nah, sama juga kalau kita bermain-main dengan dosa, hidup kita ini udah nggak perlu lah gitu bermain-main dengan dosa. Jadi udah mulai ketahui, oh hal ini nih bisa memicu
hidup saya menuju ke arah yang seperti ini. Hal ini akan memicu hidup saya menuju ke arah yang seperti ini. Kita udah bisa memilah-milah, kita bisa berjaga-jaga. Dan dengan intentional kita bisa pilih mana yang baik, mana yang buruk bagi kehidupan kita. Nah, jadi hidup kita ini benar-benar bisa kita terus jaga demi kemuliaan Tuhan. Untuk menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang adalah terang. Kita nggak bisa hidup dalam kegelapan. Kita harus jaga kehidupan kita. Kita harus selalu berjaga-jaga. Gitu ya. Jadi, you will never find healing in the dark. Gitu. Jadi memang udah nggak ada pilihan lain. Hidup kita harus kita tempatkan di dalam area terang. Jaga kekudusan kita. Hidup di dalam kebenaran. Ya, yang kedua, tips yang mungkin bisa kita praktekkan juga untuk kita tetap hidup di dalam terang atau menjaga kekudusan adalah bertobat setiap hari. Nah, saya ingat kata ini atau kalimat ini saya dengar dari salah satu kakak rohani kita ya di FGCC yang sekarang sudah alumni juga, yaitu Ko Oge. Dia bilang bertobat itu setiap hari. Jadi bertobat itu bukan one time event. Jadi berbicara tentang pembaharuan karakter, hati yang mau terus menerus diperbaharui, hidup yang mau terus menerus dibenarkan oleh Allah, itu bukan berbicara one time event, tetapi berbicara setiap hari. Karena apa? Karena kita manusia itu nggak pernah luput dari dosa. Kita dari lahir aja udah istilahnya ditakdirkan untuk banyak berbuat dosa. Kadang-kadang pun bahkan kita nggak sadar bahwa kita udah melakukan banyak dosa dalam kehidupan kita. Nah, jadi salah satu untuk kita menjaga purity, untuk menjaga hidup kita tetap ada di dalam terang, atau hidup kita terus berada di track yang benar untuk mempraktikkan kebenaran, adalah bertobat setiap hari. Karena apa? Karena hanya Yesus yang dapat menyucikan kehidupan kita. Karena hanya Yesus yang dapat mengampuni, menguduskan kehidupan kita. Jadi kita baca ya di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi jangan pernah merasa takut atau jangan pernah merasa nggak layak. Aduh, sedih banget sih kalau kita udah jatuh, terpuruk, terus kita dengerin intimidasi iblis yang gak bener. Salah satu contoh intimidasinya adalah dibilang, lu kan gak layak, ngapain doa-doa lagi, Allah munafik, ngapain lu ke gereja lagi, lu kan udah buat A, B, C, D, E, F, G gitu, lu ya pembohong gitu. Ngapain doa-doa, ngapain datang kepada Tuhan, Tuhan gak bakalan mau terima lu lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh intimidasi dari iblis. Padahal faktanya, kebenarannya adalah Tuhan selalu menerima kita dengan tangan yang terbuka. Jadi, jangan merasa nggak layak. Tuhan selalu menantikan kita. Seburuk apapun kondisi kita, seburuk apapun kondisi kita saat ini, datang kepada Tuhan hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Berbicara bertobat setiap hari itu yang nggak bisa ditunda. Harus terus-menerus dilakukan, harus segera dilakukan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku manusia yang masih banyak dengan kekurangan, masih penuh dengan dosa, tapi Tuhan, aku datang biar Yesus, Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan, dan Kau yang melayakkan aku di hadapan-Mu. Jadi benar-benar hidup kita ini setiap hari disucikan, setiap hari dikuduskan oleh Tuhan. Jadi nggak ada kata terlanjur atau kata kebablasan dalam kita hidup ya, especially pada saat kita sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa. Gue kan udah terlanjur, gue udah terlanjur rusak, gue udah terlanjur berbuat A, berbuat B, berbuat C, kayaknya gue gak layak. No, Tuhan tetap mau terima kita apapun kondisi kita, dengan catatan kita harus tahu setiap hari bahwa hidup kita harus terus disucikan. Kita datang, kita bertobat setiap hari kepada Tuhan. Kita baca di Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kuasa Yesus, darah Yesus, darah anak domba mampu menyucikan kehidupan kita. Sekelam apapun masa lalu kita, sekelam apapun dosa yang pernah kita perbuat, Tuhan ada, Tuhan sanggup untuk menyucikan kehidupan kita. Datang kepada Tuhan hari ini, sekarang, datang dengan rasa takut dan gentar. Datang, gak perlu malu, gak perlu sungkan sama Tuhan. He's waiting for us. Dan yang ketiga, tips yang saya mau bagikan untuk kita tetap hidup di dalam terang, ya, adalah membangun pola hidup yang benar. Nah, tadi setelah kita berjaga-jaga, kita bertobat juga setiap hari ya, kita juga perlu membangun pola hidup atau kebiasaan yang benar. Kalau enggak, bisa repot ya. Jadi kita ini harus hati-hati sama yang namanya pola hidup kita. Kita setiap hari ini kita sedang membangun pola sebenarnya. Kita lagi diem atau kita lagi rebahan setiap hari pun, itu sebenarnya kita sedang membangun pola. Ya pola rebahan ya, berarti kita bangun setiap harinya. Nah jadi pada saat kita diem bukan berarti kita tidak melakukan atau tidak membangun apa-apa. Kita sedang membangun pola sebenarnya. Kita sedang membangun kebiasaan. Tapi apakah itu kebiasaan positif atau kebiasaan negatif? Nah, jadi sama juga dengan kehidupan kita. Pada saat kita jatuh ke dalam dosa, jatuh sekali, jatuh 2 kali, nah kita akan membangun pola. Ketahuilah bahwa kita bisa saja terjatuh di dalam dosa, namun untuk kita tetap diam dan tetap hidup di dalam dosa, itu adalah keputusan kita. Nah, jadi kita harus tahu bahwa berbicara jatuh di dalam dosa, ya manusiawi bisa dibilang. Nah, tapi keputusan kita untuk terus-menerus berada di pola tersebut, kita hidup di dalam dosa tersebut, itu adalah keputusan kita. Kalau kita nggak hati-hati membangun pola hidup yang benar, kita akan terus-menerus membangun pola hidup yang salah. Jadi salah satu cara untuk kita tetap hidup di dalam terang adalah membangun pola hidup yang benar. Supaya apa? Pola hidup yang salah ini tergantikan dengan pola hidup yang benar. Gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi ya, kita rebahan setiap hari, kita tidur setiap hari, ya kita sedang membangun pola itu sebenarnya. Cara kita untuk mengubah pola rebahan kita itu apa? Ya do something about it. Lakukan hal lain, bangun kebiasaan lain, bangun pola yang baru, sehingga pola rebahan itu tergantikan dengan pola yang baru. Gitu. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terus-menerus hidup dalam dosa. Nah, bahwa ketahuilah dosa itu bukan habitatnya kita, bukan tempat kita. Jadi kita harus tahu bahwa jangan pilih untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Cepetan keluar, cepetan bertobat, datang kepada Tuhan, bangun pola yang baru, bangun pola yang baik, bangun pola yang benar. Itu ya. Jadi jangan ikuti intimidasi iblis untuk kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Kadang-kadang kita kalau udah terlalu dalam, kita juga mikir, kayaknya males gitu. Kayaknya nikmat hidup yang seperti ini, kayaknya ikut Tuhan terlalu rumit, ikut Tuhan terlalu susah gitu. Kayak apa yang udah gue jalanin sekarang, I enjoy it very much gitu. Nah, jangan sampai kita terbuai dengan hal yang seperti itu. Kita harus tahu, kita harus segera mengenal bahwa ini bukan habitat kita. Harus segera pergi dari tempat itu. Tinggalkan pola yang lama. Kita harus bangun pola yang baru. Oke? Kita baca ada di Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada juga ayat di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi memang benar-benar berbicara tentang purity, berbicara hidup di dalam terang itu penting dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terus
bersekutu dengan Allah yang adalah terang. Kita bisa terus bersekutu dengan Allah dan terus menerus disucikan, sehingga kehidupan kita ini bisa dibilang set apart gitu, berbeda. Kita memiliki kualitas yang berbeda, memiliki buah kehidupan juga yang berbeda. Karena apa yang kita jalani itu membuahkan sesuatu. Dan apa ya dibilangnya, seperti yang tadi saya udah bilang di awal ya, dasar atau foundation hidup kita ini mempengaruhi banyak hal banget. Jadi apa yang keluar dari hidup kita itu sebenarnya apa yang kita pertahankan di dalam. Jadi penting untuk kita terus menerus memiliki mindset yang benar di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca di Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, ya. Jadi sebagai penutup saya cuma mengingatkan kita semua, memang kita manusia yang gak luput dari kekurangan, kita gak luput dari dosa. Tapi sadar bahwa hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, menjaga kekudusan kita itu harus kita lakukan dengan sengaja, dengan intentional. Kita harus benar-benar aware about this. Dengan apa? Dengan menjalankan tadi ya, setidaknya bisa menjalankan 3 tips yang tadi saya sudah bagikan. Yang pertama, berjaga-jaga. Yang kedua, bertobat setiap hari. Yang ketiga, membangun pola hidup yang benar. Karena apa? Karena tujuan akhir dari manusia bukanlah kebahagiaan atau kesehatan, tetapi kekudusan. Jadi at the end of the day, bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan seberapa banyak followers yang kita punya di Instagram atau di YouTube ataupun di TikTok, bukan seberapa hebat kita dipandang, tetapi bagaimana kita menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu pertanggungjawaban kita nanti di kekekalan. Saya harap kita semua bisa jaga kehidupan kita dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini boleh memuliakan Tuhan setiap saat. Pada saat dilihat orang ataupun gak dilihat orang, hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Mari terus jaga kemurnian, purity hidup kita untuk terus hidup di dalam terang dengan menjaga kekudusan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Benar Tuhan, kami mau terus berkomitmen untuk kami menjaga kekudusan kami, untuk kami bisa terus hidup di dalam terang, supaya kami dapat terus bersekutu dengan Engkau ya Bapa, Allah yang adalah terang. Tuhan, dalam kehidupan kami tahu Tuhan, seringkali kami mengignore suara Engkau. Seringkali kami lengah Tuhan. Seringkali kami sudah tahu kebenaran, tapi kami masih saja melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau, mendukakan hati Roh Kudus. Tapi benar Tuhan, hari ini kami mau bangun komitmen kami yang baru. Kami benar-benar mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang militan. Kami benar-benar Tuhan mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Engkau ya Bapa, supaya benar Tuhan hidup kami ini boleh menyenangkan hati Engkau. Biar Tuhan hari demi hari, biar kami terus disempurnakan, kami terus dikuduskan, dan kami terus disucikan ya Bapa. Dan benar Tuhan, kami rindu Tuhan, ada banyak buah-buah yang positif Tuhan dari dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami terus Kau jaga, dan kami juga mau terus taat akan suara Roh Kudus ya Bapa. Kami mau terus dengar-dengaran dengan suara Engkau dalam kehidupan kami. Kami gak mau Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang ignorance, tapi benar Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Yesus, biar Tuhan
hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang di FGCC ya Bapa, pakai kehidupan mereka untuk memberkati lebih banyak orang lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, ucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini, biar Tuhan di kedepannya, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Yuk mari kita arahkan hati, pikiran kita, angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang engkau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang. Dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa. Daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Jangan lupa untuk ikut Komsel, Freshcom di lokasi yang terdekat dengan rumah kita masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati and have a great Sunday. God bless you. Hey, thank you for joining FGCC Online Service. Saya berharap kita semua diberkati. Dan apabila Anda diberkati, Anda juga boleh like, share, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel FGCC ini. And we all know kalau church is never about just attending online church, but it's also about community. Oleh karena itu, FGCC menyediakan komunitas yang disebut sebagai Freshcom, di mana kita bisa saling mendoakan, saling membangun, dan juga saling mensupport satu sama lain. Jadi jangan lupa join Freshcom. And untuk mendukung ministry FGCC ini, Anda juga boleh memberikan persembahan melalui link yang terdapat di deskripsi box di bawah ini. And that's it. Thank you for joining us and see you next week. God bless you. Oh, I will sing of the goodness of God.